Baik, selamat pagi semuanya murid-murid kelas 8. Kali ini kita akan masuk ke pelajaran seni lukis menggambar alam benda yang kedua. Nah, di materi kali ini seperti apa dan apa yang akan kita gambar, kita lihat PowerPoint slide selanjutnya ya. Oh iya, seperti biasa sebelum kita mulai masuk ke materi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, oh udah ya tadi pagi. Jadi nggak usah doa, nggak usah kita lanjutkan saja. Ini kok. Nah, peralatan yang perlu disiapkan seperti biasa. Nih. Setiap siswa wajib mengerjakan tugas di atas kertas atau bidang gambar ukuran A3. Nah, kalau misalnya masih ada yang kertas A4, secepatnya dirubah menjadi ukuran kertas A3 ya, supaya standarnya sama teman-teman yang lain. Atau kalau masih menggunakan kertas A4, kamu bisa gabung dua kertas menjadi satu. Cuman pembelajaran kamu mengerjakan tugasnya, belajarnya jadi kurang efektif. Makanya usahakan ukuran kertasnya A3 supaya standar penilaiannya sama dengan teman-teman yang lain. Lalu setiap siswa wajib mempersiapkan peralatan ya. Nah, peralatan yang perlu disiapkan diantaranya buku gambar ukuran A3, cat air, kuas lukis dengan beragam ukuran. Kenapa harus beragam ukuran? Karena jangan sampai kamu catnya habis karena kamu cuci terus gitu. Jadi cat lukis aku cepat habis, kenapa ya Pak ya? Ya kerjaannya karena hanya pakai satu kuas, jadi dikit-dikit cuci. Padahal kalau misalnya kamu punya beberapa kuas yang harus warna itu nggak semuanya akan kebuang di gelas cucian gitu. Jadi bisa lebih hemat penggunaannya. Lalu palet atau tempat mencampur cat dan map atau clear holder untuk menyimpan hasil karya gambar. Ya. Jadi hasil karya gambarnya disimpan di map. Jangan sampai udah selesai mengerjakan lalu dibuang, dilempar atau dijadikan bungkus gorengan gitu. Jadi usahakan harus disimpan karena kamu nggak akan pernah tahu suatu saat gambar-gambar itu akan berharga. Bisa jadi dalam waktu dekat atau nanti gitu. Makanya disimpan sebaik mungkin. Nah, apa lagi ya? Oke, itu ya yang perlu disiapkan. Nah, ini menggambar objek alam benda. Pada materi menggambar objek alam benda, kali ini kita akan mencoba mengeksplor kemampuan estetik kita lebih dalam lagi. Dengan mampu menggambar bentuk suatu benda yang pernah kita lihat atau yang ada di imajinasi kita, ya, sehingga orang lain akan dengan mudah menangkap apa yang ingin kita sampaikan dalam bentuk visual atau dalam bentuk gambar. Jadi kesimpulannya, kita mencoba menyampaikan pesan kepada orang lain melalui gambar, dan orang lain itu bisa dengan mudah menangkap maksud yang ingin kita sampaikan dengan mudah membaca gambar kita gitu. Jadi nggak perlu mikir lagi ini gambar apaan ya, ini gambar apaan ya. Nah, kita akan berlatih ke sana gitu. Nah, untuk berlatih ke sana kita perlu belajar dasar-dasarnya dulu. Contohnya adalah menggambar objek benda yang ada di depan kita secara langsung. Ini adalah contoh gambar yang pernah Bapak buat, gambar kaleng cat beserta dengan sendok apa ini ya? Sendok skopnya ya. Sampai ke detailnya logo apa? Logo-logonya ini dibuat karena ingin menyampaikan bahwa ini tuh kaleng cat gitu. Benar-benar ingin menyampaikan supaya orang nggak mikir lagi ini kaleng apaan ya, kaleng susu kah, kaleng apa gitu, kaleng selai kah atau kaleng apa. Jadi berusaha sedetail mungkin menggambarkannya. Ya, ini menggunakan pensil warna diarsir dengan teknik gradasi. Sampai ke logonya juga meskipun kelihatan sepotong tetap digambarkan aja. Karena benar-benar ingin menyampaikan apa adanya, apa yang kita lihat di depan kita itu yang kita gambar. Nah, tugas yang harus kamu lakukan atau yang harus kamu buat kali ini adalah buatlah gambar ember atau galon, arsir menggunakan warna.
maksudnya arsin menggunakan warna itu kalau misalnya kamu nggak ada cat air, boleh menggunakan pensil warna dulu. Tapi kalau misalnya udah ada cat air, pergunakan cat air, ya, mewarnainya dengan cat air. Tekniknya adalah dengan teknik gradasi, sama seperti membuat gambar gradasi, ya. Jadi ada bagian gelap dan ada bagian yang dibuat terang. Jadi tugasnya adalah membuat ember atau galon. Pilih salah satu objek itu. Oke, nah terima kasih, selamat belajar. Kita lanjut ke praktiknya. Oke, silahkan dipersiapkan kertas gambarnya. Oke, nah ini pas ngajarin tadi. Nah, oke. Kalau ini kertas gambar kita ukuran A3, nah, objek yang akan kita gambar adalah ember atau galon. Nah, kita ambil lagi contoh simpelnya galon ya. Galon itu ukurannya dia lebih tinggi atau lebar. Galon itu tinggi ya, sehingga kertas kita rubah yang tadinya dari posisi landscape jadi posisi potret. Nah, jadi kertas gambarnya jadi berdiri ya. Jangan tetap landscape gitu. Nanti biar bisa lebih maksimal ukuran gambarnya. Ini masih panjang, nggak masuk ke layar. Nah, ini nanti objek gambarnya dibuat besar. Diukur mulai dari kepala galon, kita tandai. Kita tandai dari kepala galon sampai ke kaki galon. Nah, lebar galonnya kurang lebih segini ya, kalau galon. Oh, ini sketsa awalnya nih. Oh, ini kurang lebih segini. Oh, ini. Oke, nah ini ukuran gambarnya kurang lebih jadinya sebesar ini. Oke, nah ini sebesar ini, nanti tinggal tambahkan detail dan ini. Oke, jadi objek gambarnya disesuaikan dengan ukuran kertas gambar ya. Kertas gambar yang kita buat ukuran A3, maka gambarnya juga harus besar, jangan kecil-kecil. Nanti tuliskan nama, kelas, dan absen di kanan bawah. Sini nama kamu, misalnya siapa? Malvin, kelas berapa gitu kan? Ya. Oke. Baik, sampai di sini. Oh iya, nanti kan di warna ya, setelah sketsa selesai, lalu di warna. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Halo, halo. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Kira-kira sudah bisa ditangkap materinya? Sudah, Pak. Dennis, any question? Dennis? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Nggak. Kira-kira paham tugas kali ini apa? Gambar lah, Pak.
Menggambar ya. Pokoknya objeknya boleh pilih antara ember atau galon. Mudah-mudahan Pak Rahmat tadi neranginnya nggak kecepetan. Ya. Apa ya? Tugasnya gambarnya dikumpulkan jam 18.00. Oke. Aduh, ini baru keluar masuk, Jocelyn. Harus ada tulisannya juga, Pak. Ya? Harus ada tulisannya juga, kayak logo halal gitu. Ya, buat sedetail mungkin, Galen. Oke. Oke. Ya. Wah. Ada ide misterius ini dari kalian nih. Kenapa? Oke. Nah, gitu, Pak. Zoom-nya ya. Kalau ada pertanyaan lagi nggak? Enggak, Pak. Kalau nggak ada, kita langsung praktek. Silahkan dibuat gambarnya, lalu diwarna ya. Pokoknya dikumpulkan sampai jam 18.00. Kalau misalnya masih bingung, bisa tanyakan ke Pak Rahmat via WhatsApp ya, dengan menyebutkan nama kelas dan absen terlebih dahulu. Oke? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan. Nggak punya nomor WhatsApp Bapak, Pak? Nggak ada. Galen perasaan udah nanya. Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Minta we ke gua. Tuh, minta ke Denis. Oh iya, beberapa siswa sudah Pak Rahmat kembalikan tugas yang minggu lalu. Itu ada yang tidak selesai gambarnya. Jadi ketika Pak Rahmat mencontohkan hanya sebagian, kamu harus menyelesaikan sampai akhir ya, bukan mengerjakan seperti Pak Rahmat baru mewarnain cuma satu objek. Minggu kemarin kan Pak Rahmat hanya mewarnai satu objek dari 7 objek geometris yang harus digambar. Pak Rahmat warnai hanya satu. Terus kamu ngumpulin juga cuma satu gitu yang diwarnainnya. Tapi kamu harus ngumpulin sampai penuh ya. Jadi tugasnya dikumpulkan, kalau udah selesai, baru dikumpulkan. Kalau belum selesai, jangan dikumpulkan dulu. Atau belum diwarna, udah dikumpulin gitu kan. Jadi tugasnya selesaikan, baru dikumpulkan. Ya. Biar Pak Rahmat nggak bolak-balik mengembalikan tugas kamu juga nggak bolak-balik kan ngumpulinnya. Oke. Terus Pak. Ya. Oke. Siapa yang bertanya tadi? Embernya boleh polos? Embernya berwarna tapi ya. Oke. Oke, pokoknya terima kasih, Pak. Pak Rahmat tahu ember di rumah kamu pasti kan nggak mulus-mulus seperti yang di toko banget gitu. Yang di toko aja biasanya masih suka ada baret-baretnya dikit, apalagi ini ember yang udah dipakai. Nah, buat senatural mungkin. Jadi kalau misalnya ada baret-baretnya, ada bekas pakai, benar-benar ember yang kelihatan bekas pakai lah. Jadi jangan kayak mulus banget kayak di foto gitu. Di toko aja embernya pasti masih ada lecet-lecet dikit kan. Terus ember kan ada. Oke, makasih Pak. Ya, embernya kan ada apa? Ada gagang embernya gitu kan. Yang buat ngangkat embernya juga. Nah, itu perlu digambar juga. Terus bentuk embernya kan biasanya ada apa? Ukuran ember yang dia mulut ember sama kaki ember kan beda ukuran ya. Biasanya kakinya agak lebih kecil, mengecil gitu. Makin ke bibir ember, ke mulut ember makin lebar. Ayo, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita nggak berlama-lama Zoom-nya supaya kamu bisa cepat mengerjakan gambarnya. Oke? Kita foto dulu sebelum kita off. Kita foto dulu. Silakan perlihatkan gigi kuning dan muka bangun tidurnya. Ayo, 3, 2, 1, smile. Sekali lagi. Ayo, yang belum kefoto sekali lagi cepat on kan kameranya. Perlihatkan gigi kuningnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekarang ada di sini berapa sih totalnya teh? Sekarang yang sudah on 67. Oke.
Sampai bertemu lagi ya. Kalau ada pertanyaan, tanya via WhatsApp. Oke, semua boleh leave Zoom. Bye-bye. Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bye.